Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini pacarnya Reno ini berusaha untuk mendekati Kinanti. Ia pun DM kepada Kinanti dan menceritakan semua tentang dirinya kepada Kinanti dan meminta tolong kepada Kinanti untuk bisa meyakinkan Reno agar mau menerima dirinya dan mau bertanggung jawab atas segala perbuatan Reno. Tentu saja di sini Kinanti pun akan berusaha membantunya. Akan tetapi di sini rupanya Tuan Muda Abimana mengetahui Kinanti ini sedang DM dengan pacarnya Reno tersebut. Dan Tuan Muda Abimana marah kepada Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti agar tidak mengurusi urusan Reno. Biarkan Reno mengurusi masalahnya sendiri, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti ia tidak mau ribut dengan sang suami tercintanya. Ia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Abimana. Sementara itu Reno ini tengah ribut dengan si Ana, kekasih aslinya nih guys ya. Ana masih tetap saja tidak mau kembali lagi kepada Reno. Namun Reno di sini berusaha menjelaskan kepada Ana kalau dirinya sudah difitnah dan Reno tidak pernah melakukan hal itu, kata Reno ini kepada Ana. Dan di scene berikutnya terlihat Tuan Muda Abimana ini tengah melamun memikirkan Dharma, saudara tirinya tersebut. Ia sangat sedih karena hubungannya dengan Dharma berakhir, Dharma yang harus mendekam di penjara. Seandainya saja tidak terjadi kesalahpahaman, kepikir Tuan Muda Abimana ini, tentunya hubungan mereka ini tidak akan seperti itu jadinya. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dharma sudah terlanjur masuk penjara karena kejahatan yang Dharma buat sendiri, yang telah melakukan teror di keluarganya Sudirja yang hampir saja menyelakai seluruh anggota keluarga Sudirja. Namun di scene berikutnya rupanya di sini Dharma yang akan dipindahkan tahanannya ini tiba-tiba saja mengalami kecelakaan mobil. Mobil yang ia tumpangi bersama penjaga lapas tersebut tiba-tiba saja bertabrakan dengan sebuah truk. Akhirnya Dharma pun terluka parah dan polisi pun memanggil Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini untuk datang ke kantor polisi dan memberitahukan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana kalau saat ini Dharma sedang mengalami kecelakaan ketika akan dipindahkan tempat tahanannya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana, meski Dharma adalah saudara tirinya, ia sangat khawatir dengan keadaan Dharma saat ini. Begitu juga dengan Kinanti, sangat khawatir dengan kondisi Dharma yang sedang terluka parah akibat kecelakaan tersebut. Lalu timbullah kegaduhan lagi di keluarganya Sudirja karena Dharma mengalami kecelakaan. Tentunya Oma nanti akan merasa sangat sedih dan khawatir bila mengetahui hal ini. Namun lain halnya dengan si Anita jahat ini ya guys ya. Ketika ia mendengar kalau Dharma ini mengalami kecelakaan, Anita sangat senang sekali. Karena pikirnya kalau Dharma ini kecelakaan sampai mati, maka semua kejahatannya pun akan tertutupi. Karena jika Dharma ini masih hidup dan selamat, yang ditakutkan oleh Anita nantinya Dharma ini buka mulut dan menceritakan kalau dirinya sudah bekerja sama dengan Dharma untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana. Tentunya jika keluarga ini tahu kalau Anita ini bekerja sama dengan Dharma, nantinya Anita ini akan didepak dari keluarga Sudirja dan tidak akan bisa diterima lagi. Namun ini hanyalah pikiran dari Anita saja, karena Dharma saat ini belum meninggal ya guys, karena Dharma hanya mengalami luka yang cukup parah.
Sementara itu di scene berikutnya, ternyata saudaranya Oma yang berada di luar negeri ini yang katanya akan membawa cucunya ini tiba-tiba saja datang ke rumah keluarga Sudirja. Tentu saja di sini keluarga Sudirja ini sangat senang dan menerima dengan tangan terbuka ketika bayi itu berada di keluarga Sudirja. Dan Kinanti di sini terlihat menggendong bayi mungil tersebut yang terlihat sangatlah cantik dan montok. Namun di sini Eyang Marta yang sudah pikun ini, ia tidak mengetahui kalau itu adalah bayi saudaranya si Oma atau saudara mereka. Ia pun mengatakan kalau itu adalah bayinya Kinanti tuh guys ya. Ini Oma mengatakan atau Eyang Marta ini mengatakan cantik sekali seperti ibunya, kata Eyang Marta ini kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Tentu saja yang berada di situ pun merasa tercengang dengan ucapannya Eyang Marta ini. Rupanya sebentar lagi sepertinya Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini harus punya momongan ya guys ya. Karena sudah lama menikah, Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini belum juga mendapatkan momongan. Ini adalah firasat kali ya guys ya, sehingga Eyang Marta pun mengatakan kalau bayi itu adalah bayinya Kinanti. Dimana sebelumnya diceritakan kalau Oma ini mengatakan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana kalau saudaranya yang dari jauh akan datang dan membawa cucunya. Dan Oma ini mengajak Kinanti untuk berbelanja barang-barang perlengkapan bayi. Dan ketika mereka berbelanja di sini, terlihat kalau Kinanti ini disuruh oleh Oma ini untuk memilihkan barang-barang apa saja yang harus dibeli untuk bayi nantinya. Dan di sini Oma pun menyindir Tuan Muda Abimana. Ia pun mengatakan kalau ia sangat menginginkan cucu dan ingin sebentar lagi kalau Tuan Muda Abimana ini punya momongan ya guys ya. Tentunya di sini Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini merasa malu dengan ucapan sang Oma. Sementara itu polisi di scene berikutnya menelpon Tuan Muda Abimana dan mengabarkan kepada Abimana kalau Dharma ini akan dipindahkan tempat tahanannya. Dan tidak lama lagi Dharma pun akan dipindahkan, kata polisi tersebut kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.